Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah, iya, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, pencipta langit dan bumi. Ketika ada umat Islam yang melenceng dari perbuatan-perbuatan yang baik, itu bukan karena Islamnya tetapi karena manusianya itu sendiri. Wah, bukan manusia selalu diberi kenikmatan yang tapi sabar ya. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat syiar dalam gelap yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, alhamdulillah kita semua telah selesai melakukan liputan di bekas restoran di Jalan Lintas Selatan, Lintas Sumatera Selatan. Kita alhamdulillah ini telah selesai. Untuk memenuhi janji saya datang ke sana untuk memutus hubungan antara penghuni bekas restoran dengan Gunung Saka atau Bukit Saka. Seperti apa sih keseruan liputan kami tadi di lokasi sana? Ini bersama saya ini ada tim-tim pendukung kru dari Syiar Dalam Gelap. Ada Didi Wahyudi, ada Sabarudin, ada Mas Harley Davidson, juga ini Adi Rahmat, Dede, dan juga saudara Kiki. Ya, mereka ini tim-tim pendukung utama dari Syiar Dalam Gelap. Nah, sebelum tayangan itu kita up di channel YouTube saya, kita coba cari bocoran ya tentang apa sih yang mereka rasakan ketika mengikuti liputan saya tadi itu ya. Pertama ini Sabarudin, ini termasuk mediator saya. Jadi gimana Di, apa sih yang dirasa tadi itu pas liputan di lokasi restoran tadi itu? Pertama-tama ya rasanya tuh gelap, udah gelap, terus kayak ada yang masuk ngeglendot dari belakang tuh besar hitam tuh. Nah dari situ udah nggak sadar tuh apa yang diomongin, udah nggak tahu. Kayak antara tidur atau enggak lah, pokoknya nggak tahu apa yang diomongin. Jadi nggak bisa dikendalikan ya omongannya ya. Nggak bisa dikendalikan. Jadi Sadi ini tadi kemasukan salah satu jin panglima dari Bukit Saka. Ya, Bukit Saka itu artinya bukit yang sudah lama, yang lama lah atau yang tua gitu. Bukit itu. Tapi
ente melihat sesosok makhluk yang masuk apa enggak tadi itu? Kalau bayangan hitam aja. Kalau ngeliat tuh kayak asap kebakaran tuh hitam pekat gitu. Di depan tuh langsung fak gitu. Langsung masuk ya. Langsung masuk. Saat ini memang luar biasa. Dia malam ini ada 3 makhluk yang masuk kan ke badan Sadi ini. Termasuk diantaranya itu ada makhluk yang ya alhamdulillah memeluk ajaran Islam. Ini udah bocoran nih. Iya, bocoran. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nanti juga insya Allah kalian akan bisa menyaksikan secara detailnya gitu. Tapi memang tadi itu luar biasa materi yang terjadi, komunikasi yang terjadi itu luar biasa. Di luar apa ya, di luar prediksi saya lah gitu loh, atau di luar apa yang saya persiapkan gitu. Saya menganggap bahwa liputan itu akan datar gitu, paling ada sedikit 1-2 pertarungan, tapi ternyata luar biasa, pertanyaan-pertanyaan itu sangat-sangat berbobot. Makanya sahabat Syiar Dalam Gelap, jangan lupa untuk selalu mengikuti channel saya. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil dan ada ilmu yang bisa membawa manfaat. Iya. Terus emang ada satu sosok jin muslim juga yang masuk ke Sabarudin. Itu juga menarik, sedikit curhat, bahkan meneteskan air mata ya. Walaupun badannya besar, gagah, tapi bisa juga meneteskan air mata itu. Makanya wah luar biasa ini, sampai meneteskan air mata. Jadi ada sedikit curhatan dari jin muslim yang masuk ke saudara Sabarudin ini, luar biasa. Terus yang kedua ini ada Mas Harli. Ya tadi apa yang dirasa ketika terjadi mediumisasi? Itu yang dirasakan tuh hawanya merinding. Hawanya merinding. Nah, itu merasa terpanggil. Jadi apa yang dirasakan itu kayak ngalir begitu iya, aja. Antara kayak ada yang nuntun itu. Kayak ada nuntun. Jadi ini Harli ini memang selalu di luar kontrol saya gitu loh. Jadi makhluk-makhluk yang masuk ke Harli itu ada dua session ya, atau ada 2 jin yang masuk spontan, dan semuanya itu di luar dari dari fokus atau perhatian saya gitu. Jadi ketika saya sedang berdialog dengan makhluk yang masuk ke tubuh Sabarudin ini, masuk juga ke tubuh Mas Harli. Ketika saya berdialog dengan Kiki, ya ketika proses mediumisasi masuk juga, dan itu sangat menarik. Makanya tadi siapa sih yang kedamping Harli itu yang sempat dialog, karena saya sendiri sama Harli ini ketika mediumisasi ada satu session yang saya nggak melakukan dialog gitu loh. Saya Pak. Didi ya? Sama Mbak juga. Sama Dede juga. Terus apa sih yang diomongkan tadi itu? Kira-kira ini singkatnya itu seperti apa sih? Kalau emang awalnya kaget kan, emang nggak dimasukkan gitu kan, tiba-tiba datang spontan sendiri. Bocorannya sih dia datangnya dari Gunung Rajabasa katanya. Oh, dia bilang Gunung Rajabasa. Utusan dari sana. Kemudian mengaku beragama Islam. Karena dia membacakan ayat Al-Quran juga. Oh, sempat baca juga ya. Kemudian boleh bocorin terus. Sedikit aja. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Ya dari pertama kali masuk, terus yang kedua kali masuk itu sebenarnya sama. Jadi ibaratnya dia mengecoh kita gitu loh, memecah supaya kita fokus ke dia gitu. Oh gitu. Jadi dia beranggapan bahwa sia-sia yang kita kerjakan itu gitu. Oh gitu. Jadi ada sedikit dialog yang menarik juga ini, dia makhluk yang masuk ke tubuh Mas Harli ini memang memecahkan fokus kru gitu loh, yang seharusnya mereka fokus dalam satu titik gitu, tapi karena masuknya makhluk ke tubuh Mas Harli ini jadi terpecah gitu. Bahkan saya sendiri nggak sempat melihat, nggak sempat berdialog, hanya sedikit saja waktu itu. Kalau nggak salah ada pertempuran ya yang antara pertama masuk jin yang masuk ke tubuh Sabarudin dengan Harli ya. Iya, kalau nggak salah itu ada pertempuran ya. Dan saya memang merasakan itu ada satu kelicikan gitu loh. Ada satu strategi yang dilakukan oleh makhluk yang mengaku dari Rajabasa. Padahal itu juga belum tentu makhluk itu memang kiriman dari Gunung Rajabasa, gunung yang terbesar di Lampung Selatan ini.
Jadi ada sesuatu yang strategi yang sedang dimainkan gitu loh, agar kita terkecoh, agar kita mungkin menjatuhkan mental kita pada saat itu gitu. Karena omongannya itu ketika saya berdialog itu, dia selalu mengatakan, wah nggak akan mungkin mereka masuk Islam. Istilahnya saya sendiri dibohongi gitu loh, makhluk-makhluk yang masuk itu bohong semua, seperti itu. Jadi intinya sih memang mereka itu seolah-olah menjatuhkan mental gitu, menjatuhkan mental. Tapi ya saya tetap kan nggak terlalu percaya, dan saya masih penasaran gitu loh dengan apa yang terjadi. Makanya terus kami lakukan penggalian atau pengungkapan informasi dari makhluk-makhluk yang ada. Itu luar biasa memang kecohan yang terjadi pada saat kami liputan. Terus sama Kiki sendiri, Ki, tadi tuh gimana sih ente waktu pertama kayaknya masuknya juga ini deh, masih tiba-tiba ya, spontan, masih spontan ya, setengah itu waktu itu kalau nggak salah itu ya. Itu waktu pas pertama masuk sih yang dirasa cuman ada hawa dingin sih Pak Ustadz. Hawa dingin ya? Jadi dari leher nih sampai kaki itu kerasa ada hawa dingin aja gitu. Hawa dingin. Terus dari situ sih yang saya ingat, saya cuma nahan rasa dingin aja. Gitu loh. Setelah itu ya nggak tahu deh ngapain gitu. Jadi hilang kendali sama sekali gitu, ya. Cuman awal sih memang yang terasa itu cuman ada rasa hawa dingin. Hawa dingin ya, yang menyelimuti sampai ke kaki ya. Iya. Memang Kiki ini luar biasa ya. Malam ini dia dua masuk makhluk, dan kedua-duanya merupakan apa kalau bahasa Jawa ini dedengkot, itu bahasa apa Betawi itu? Betawi. Wah, bahasa Betawi itu dedengkot makhluk situ ya. Satu pemimpin dari Gunung Saka atau Bukit Saka, yang satu lagi pemimpin dari bangunan bekas restoran. Dua-duanya masuk ke Kiki. Dan tadi antara saya dengan penguasa dari Gunung Saka itu sempat terjadi sedikit pertempuran lah gitu. Dan saudara Kiki ini karena dirasuki makhluk, dan makhluk itu kena tembak mental, terbenturlah kepalanya yang cukup besar bunyinya. Kita sendiri sampai kaget, karena itu memang di luar perhatian kita sendiri sampai nggak tahu gitu. Dan memang waktu penyerangan itu energinya itu luar biasa. Saya sempat mundur satu langkah untuk mempersiapkan energi gitu, mempertahankan energi, dan energi itu memang saya kumpulkan sebesar mungkin gitu. Pas ditembak mentalnya itu Masya Allah. Makanya nanti coba saksikan seperti apa keseruan saya dalam bertempur melawan pimpinan dari Gunung Saka itu. Nah, yang terakhir ini ada Adi Rahmat. Ya, Mat, gimana pengalaman ente nih tadi selama ini ngikut tayangan saya itu, liputan saya? Ya, cukup lumayan menarik sih. Yang pertama, ini Bapak ini. Kenapa Herli itu? Mengalihkan perhatian. Iya, ente yang ngawasin terus ya, yang ngedampingin. Karena gelagatnya udah beda, udah nggak stabil. Jadi belakang penonton tuh udah muter-muter di dekat kamar mandi tuh. Udah nggak normal. Iya. Ya bagusnya, alhamdulillah ente cepat sigap ya ngedampingin Harley. Alhamdulillah. Takutnya dia kabur malah repot gitu ini. 2 kali. 2 kali kabur ya. Masya Allah. Terus kalau nggak salah waktu Kiki kemasukan pertama juga sebelahnya ente ya? Iya itu. Waktu pertama udah mulai mau kerasukan tuh kerasa ada gesekan panas di ini paha. Di paha ya. Padahal Kiki merasakan dingin. Dia dingin, tapi saya panas. Jadi panas dingin. Panas dingin. Iya. Masya Allah, luar biasa. Jadi kesannya menarik ya. Tapi kira-kira kapok nggak? Oh, enggak. Enggak ya, nggak kapok. Malah kalau mau tetap semangat dan ikut terus, walaupun ke Kerawang juga. Kemana aja ayo. Ya, oh ya, Pak Ustadz, apa benar di lokasi itu ada 9 jin yang masuk Islam? Dan apa benar di lokasi tersebut hanya 9 jin yang ada di lokasi tersebut? Iya. Ini pertanyaan cukup menarik ya. Jadi intinya Deden agak penasaran gitu. Apa betul
lokasi itu. Memang dalam tayangan liputan saya yang pertama itu kan mediator sempat ngomong kalau di sini itu ada 9 jin yang menempati areal itu. Apa betul hanya 9 gitu? Dan yang kedua, apa betul ya, 9-9-nya ini akan masuk Islam? Jadi saya sedikit bongkar rahasia nih, Dek. Jadi sebenarnya di lokasi itu makhluknya itu enggak 9, bisa ratusan bahkan ribuan gitu. Karena apa? Karena memang makhluk itu nggak terbatas, mereka antara tempatnya itu, ruang, waktu, tempat, mereka nggak terbatas. Nah, yang dimaksud dengan kata-kata 9 yang dikatakan oleh mediator atau pemimpin ketika waktu liputan saya yang sebelumnya itu 9 makhluk yang memang memiliki kemampuan, Dek, atau kekuatan untuk menyerupai diri di alam manusia gitu loh. Jadi hakikatnya di situ mungkin bisa sampai ribuan makhluk yang tinggal di situ gitu loh. Yang mereka memang makhluk biasa yang nggak memiliki kemampuan apa-apa. Mungkin hanya menggoda, membisik-bisikan gitu. Tapi 9 makhluk yang diceritakan atau yang diberitakan ke kita itu jumlah 9 hanya makhluk yang biasa menampakkan diri. Yang mereka mungkin memiliki kemampuan atau kekuatan lebih dibanding ratusan jin yang ada di situ. Dan juga nggak menutup kemungkinan gitu loh, bahwa yang masuk Islam itu bukan 9 itu, bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Karena ingat, yang kita masukkan Islam adalah pemimpin jin di sana gitu loh. Jadi nggak mustahil lebih dari 9 yang masuk Islam. Ya, semuanya hanya Allah yang tahu. Yang penting tugas kita itu mengajak, ya, dan kita berupaya agar dakwah kita itu bisa diterima gitu. Intinya seperti itu, Dek. Jadi kalau misalnya di rumah kita ngedeteksi ada praktisi apa ini gitu loh, oh ini ada makhluk 3, hakikatnya itu bukan 3 itu mungkin yang bisa interaksi ke kita, selebihnya mungkin ratusan gitu, ratusan makhluk di dalam rumah gitu. Tapi ketika rumah kita pakai untuk baca Quran, untuk ibadah, yang ratusan itu bisa minggir semua gitu. Jadi itu kali, Dek. Ini pertanyaan bagus sekali karena mungkin banyak kita yang nggak paham gitu loh. Apalagi misalnya bangunan pabrik gitu loh, hanya dihuni 1 makhluk misalnya. Yang hakikatnya bukan 1, itu bisa ribuan gitu. Apalagi 1 komunitas. Jangankan lokasi tanah yang luas tadi itu, mungkin lebih dari 1 hektar itu. Untuk tempat-tempat tertentu kayak misalnya pusaka keris lah gitu, yang bertuah, yang memiliki kekuatan apalah namanya itu aja bisa sampai ratusan jin dalam keris yang kecil gitu, itu bisa sampai ratusan jin mendiami keris itu gitu loh. Ya apalagi tempat yang seperti itu. Karena ingat, mereka itu apa ya, mempunyai kemampuan atau tinggal di alam yang kita tidak tahu seperti apa. Besarnya mereka pun kita nggak tahu. Jadi jin aslinya itu sebesar manusia atau lebih tinggi atau lebih kecil kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Karena memang Nabi kita tidak memberikan kabar seperti itu. Jadi kita sama sekali kata 9 itu bukan kata-kata yang apa, yang hakikat gitu, cuman 9 gitu. Itu bisa lebih dari itu. Itu bagus sekali, Dek, ya. Ya begitu, jadi bocoran sedikit dari apa namanya, dari kami ini yang selesai melakukan liputan Syiar Dalam Gelap dalam rangka untuk menepati janji saya gitu. Memang hal yang bisa terucap itu hanya Masya Allah, luar biasa. Dan saya sendiri nggak menyangka kalau terjadi hal seperti itu gitu loh. Sampai ada sedikit eksiden gitu, terbenturnya kepala itu pas kita center itu memang merah bener itu di kepala. Tapi alhamdulillah tidak terjadi pendarahan atau bocor kepala. Alhamdulillah semua masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman memang untuk proses pemulihannya itu agak sedikit lumayan gitu. Karena itu dia yang masuk ke tubuh Kiki ini makhluk yang luar biasa gitu. Luar biasa, dan dialog-dialognya juga luar biasa. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, Syiar Dalam Gelap, terus ikuti channel saya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi? Ya, jadi banyak apa dari jin-jin, terutama yang muslim ya. Dari mediator sendiri pun bingung gitu, yang nggak bisa ngomong Arab bisa bahasa Arab gitu. Oh gitu? Iya, yang masuk ke Sadi ya. Iya. Kalau nggak salah sempat menyebutkan ada satu ayat Quran ya.
Padahal dia nggak hafal. Nggak apa. Katanya nggak apa. Terus ngomong ke saya juga tafadhol gitu loh. Saya juga kaget loh. Kok ngomong tafadhol gitu. Tapi ya itulah kadang ketika kita melakukan interaksi sama makhluk. Jadi pesan saya begini. Liputan tadi itu memang penuh dengan intrik gitu loh. Penuh dengan strategi yang mereka lakukan gitu. Penuh dengan tipu daya. Kalau kita tidak diimbangi oleh pengalaman, oleh ilmu, oleh sesuatu yang memang kita bisa untuk memfilter semuanya, itu bisa tersesat kitanya itu. Makanya bagi sahabat-sahabatku yang memang belum mengenal dunia gaib atau baru mengenal dunia gaib, jangan sekali-kali berinteraksi langsung tanpa dibekali ilmu yang cukup gitu. Terutama ilmu tentang Islam gitu. Nah, nanti itu akan banyak tadi itu banyak sekali dialog-dialog tentang keislaman, tentang hal-hal yang bisa mungkin menjerumuskan lah kalau kita nggak bisa memfilter gitu. Makanya ambil tayangan-tayangan kami yang positif, jadikan sebagai pedoman, jadikan sebagai penyemangat, dan yang terpenting jadikan sebagai amaliyah ibadah kita. Intinya itu kita mempelajari atau kita bersinggungan dengan mereka itu untuk mencari titik lemah mereka dan untuk memotivasi diri kita. Sebenarnya makhluk gaib itu, makhluk sebangsa jin itu bukan makhluk yang harus kita takuti, karena hakikatnya mereka itu adalah aduwwum mubin bagi kita. Mereka adalah musuh kita yang nyata. Oleh sebab itu kita perlakukan mereka sebagaimana adanya mereka. Karena mereka musuh, ya kita jadikan musuh. Kalau kita takut, kalau kita lemah, kita mungkin akan dikuasai oleh mereka. Oleh sebab itu tetap ingat, perkuat diri dengan iman, ilmu, dan amal. Oke sahabat Syiar Dalam Gelap, sampai berjumpa kembali dengan saya M. Hakim Bawazir dalam channel Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu,